Halo teman-teman Shinobi, sesuai janji saya, di video kali ini saya akan bahas fakta menarik anime Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin. Oh salah, tadi sebenarnya teman-teman survivors, tahu teman-teman pengintai. Oke. Dan di video kali ini saya tidak akan membahas fakta menarik dari episodenya, melainkan saya akan membahas 5 fakta menarik mengenai Titan di Attack on Titan. Ya, saya akan bahas 5 fakta menarik tentang Zhao Titan atau Titan Rahang. Zhao Titan menjadi salah satu jenis transformasi yang ada di anime Attack on Titan. Dia menjadi salah satu Titan yang paling sering berpindah tangan. Attack on Titan Season 4 akhirnya resmi dirilis pada 7 Desember lalu. Berbeda dengan sejumlah musim sebelumnya, kali ini kita enggak terlalu diperlihatkan dengan momen-momen pembantaian Titan oleh Eren Yeager dan pasukan survivors lainnya. Meski begitu, di musim keempatnya ini kita tetap ditampilkan dengan beberapa wujud baru para Ninth Titans. Salah satunya adalah Zhao Titan. Dalam episode pertama Season 4, Titan ini dikuasai oleh Marley yang penggunanya yaitu Porco Galliard sebagai ahli waris saat ini. Dia merupakan adik dari Marcel Galliard, pewaris sebelumnya dari Zhao Titan sebelum si Ymir. Perlu kalian tahu, sebenarnya sosok Zhao Titan sudah ada sejak musim kedua Attack on Titan, dimana yang mengikutinya pasti tahu kan. Namun kalau kalian perhatikan pada episode kedua dari season 4 anime Titan Hajime Isayama ini, wujud jam Titannya kita lihat agak berbeda dengan yang ada pada musim sebelumnya. Dan nah, supaya kalian lebih mengetahui tentang Zhao Titan di Attack on Titan, simak terlebih dahulu sejumlah faktanya, dan berikut sudah saya rangkum menjadi 5 fakta menarik tentang Zhao Titan. Dan dimulai dari 1. Pewaris pertama yang bernasib tragis. Sama seperti 9 Titan lainnya, Zhao Titan juga awalnya dimiliki oleh anggota bangsa Eldia, masih menempati negara Marley. Namun saat momen Great War Titan War, kepemilikan dari Zhao Titan pun akhirnya jatuh ke tangan kaum Marleyan yang pada saat itu berhasil mengambil alih kekuasaan negara Marley. Pada tahun 843 di anime Attack on Titan, perubahan wujud dari Zhao Titan akhirnya diberikan kepada Marcel Galliard selaku orang Eldia yang menjadi bagian dari divisi militer warrior unit milik Marley. Perubahan wujudnya tersebut pun dimanfaatkan oleh bangsa Marley untuk menghancurkan senjata militer milik negara lain pada saat peperangan. Setelah itu Marcel mendapatkan tugas untuk melakukan pengintaian sekaligus membantai seluruh orang yang ada di Pulau Paradis bersama Rainer Braun, Bertolt Hopper, dan Annie Leonhardt. Sayangnya sebelum dia masuk ke peradaban Pulau Paradis, Marcel sudah terlebih dahulu tewas karena dimakan oleh Titan saat menyelamatkan Rainer. Ya, Marcel mati karena menyelamatkan Rainer, bukan karena dia lemah, tapi dia menyelamatkan Rainer. Dan lanjut ke fakta menarik yang kedua, yaitu kecil-kecil cabai rawit. Dan kalau kalian perhatikan, ukuran dari Zhao Titan ini terlihat jauh lebih kecil ketimbang 9 Titan lainnya. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan Titan biasa yang enggak punya kontrol, Titan ini masih punya ukuran tubuh yang lebih pendek. Meski begitu, ada satu hal yang membuat Zhao Titan berukuran pendek dari Zhao Titan tersebut menjadi sebuah ancaman bagi, yaitu kecepatan. Yap, terlepas dari ukuran tubuhnya yang pendek, Zhao Titan justru menjadi wujud yang paling gesit dibandingkan dengan 9 Titan lainnya. Hal ini tentunya berkaitan dengan gravitasi, karena semakin kecil bentuknya maka semakin kecil juga pengaruh gravitasinya terhadap, sehingga mampu bergerak lebih cepat. Selain cepat, bentuk tubuh yang pendek milik Zhao Titan juga membuatnya mampu bermanuver dengan mudahnya di medan pertarungan yang terbilang cukup menyulitkan buat bergerak.
Hal ini bisa dilihat pada musim kedua anime Attack on Titan ketika Titan yang satu ini dapat dengan leluasanya melompat dari pohon ke pohon di sebuah hutan. Hal ini tentunya mustahil dilakukan oleh Titan dengan ukuran yang besar. Lanjut, fakta menarik yang ketiga yaitu sempat dicuri oleh Ymir. Seperti yang sudah dibahas pada poin pertama, Marcel Goliath selaku pemilik transformasi Jauh Titan pertama tewas dimakan oleh Titan sesampainya di Pulau Paradis. Nah, sosok Titan yang memakan Marcel tersebut adalah Ymir yang menjadi salah satu anggota pasukan pengitai bersama Eren dan kawan-kawan. Awalnya dia merupakan Titan yang biasa tidak punya akal. Ymir awalnya telah berkelana menjadi Titan selama 60 tahun sebelum memakan Marcel dan jadi manusia lagi. Setelah memakan Marcel, Ymir pun mewarisi kekuatan untuk berubah menjadi Jauh Titan. Hal tersebut pun membuat Ymir memutuskan untuk hidup normal seperti manusia biasanya di Pulau Paradis dan tidak menggunakan kekuatan Jauh Titan miliknya sama sekali. Tentunya hal ini sangat berbanding terbalik dengan Marcel yang akan menggunakan kekuatan Titan kecil ini untuk membantai masyarakat di Pulau Paradis. Namun pada akhirnya Ymir terpaksa bertransformasi menjadi Jauh Titan untuk menyelamatkan rekannya, termasuk Historia setelah identitasnya terungkap. Ymir diculik oleh Rhaenyra Bertolt untuk dikembalikan ke Marley. Ymir pun akhirnya sukarela pergi ke Marley untuk mengembalikan kekuatan Jauh Titan, sekaligus melindungi Rhaenyra dan Bertolt. Lanjut. Fakta menarik yang keempat yaitu mempunyai kekuatan rahang dan cakar yang dahsyat. Setiap jenis transformasi dari 9 Titan memiliki keunikan serta kekuatan yang menjadi ciri-ciri khasnya. Kekuatannya tersebut pun biasanya sesuai dengan nama depan dari setiap jenis perubahannya. Contohnya adalah Jauh Titan yang memiliki kekuatan utama yang menjadi ciri khasnya. Bagian Jauh Titan atau rahang dalam bahasa Indonesia. Rahang milik Jauh Titan sangat kuat sehingga bisa menghancurkan apapun dengan cara menggigitnya. Hal ini juga bisa dilihat pada episode pertama dari Attack on Titan Season 4 ketika dia menghancurkan rel, kereta, serta senjata militer lainnya dengan cara menggigitnya. Selain rahang yang sangat kuat, Jauh Titan juga punya cakar yang terbilang sangat mematikan untuk menyerang musuh. Bahkan dalam salah satu kesempatan, cakar miliknya mampu menghancurkan cangkang kristal yang dihasilkan oleh Titan untuk perlindungan. Sungguh keren. Dan fakta menarik yang kelima yaitu kembali ke pemilik yang seharusnya. Pada episode pertama Attack on Titan Season 4, kalian diperlihatkan dengan wujud Jauh Titan baru dan berbeda dengan yang ada di sejumlah musim sebelumnya. Hal ini karena setelah Ymir kembali ke Marley, dia langsung dibunuh agar kekuatan transformasi miliknya diberikan kepada anggota warrior unit yang jadi pewaris sah. Jadi sosok Jauh Titan yang kalian lihat di episode pertama Attack on Titan Season 4 bukanlah milik Ymir, melainkan milik Purko Goliath, pewaris sesungguhnya, yaitu adik dari Marcel Goliath. Wujud manusianya memang belum ditampilkan di episode pertama, namun kalian bisa melihatnya pada cuplikan dan diperkirakan akan tampil di episode kedua dan sudah tampil saat ini. Sebagai pewaris Jauh Titan, Purko punya ambisi untuk membuktikan bahwa dirinya jauh lebih baik ketimbang Marcel yang merupakan kakaknya. Namun ambisinya tersebut membuat Purko gegabah ketika menjalani tugasnya di perang dan berisiko mudah untuk dikalahkan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kedepannya kemampuan transformasi Jauh Titan akan jatuh ke karakter lain seandainya Purko tewas. Dan kalian tahu kan, pembaca manga pasti tahu siapa yang akan meneruskan kekuatan Jauh Titan. Spoiler nggak ya? Ya, penerus Jauh Titan nantinya bukanlah Purko lagi, melainkan yaitu Falco, yang digadang-gadang akan mewarisi armor Titan dan saingannya Gabi. Namun Jauh Titan akan jatuh ke Falco Chris, dan Jauh Titan akan mengalami perubahan yang sangat signifikan di mana berbentuk seperti burung di manga. Dan mungkinkah Jauh Titan Falco ini? Dan nah, itulah jumlah fakta menarik seputar sosok Jauh Titan yang ada di anime Attack on Titan.
Dari sejumlah fakta tersebut, manakah yang paling menarik perhatian kalian? Tuliskan di kolom komentar. Dan ya, sebelumnya saya ingin sekali membahas anime Attack on Titan dari episode 1 season 4 ini. Namun sudah sangat banyak yang membahas dari channel-channel anime lainnya. Dan saya akan membahasnya ketika ada episode yang menurut saya menarik dan nantinya akan sangat epic ketika dibahas. Itu dia informasi yang bisa saya sampaikan. Share pendapat kalian di bawah. Dan saya Rafid dari Suga Peps by Orewah.